Oke ya, kita mulai hari ini yang di kelas. Silakan dinyalakan sekalian. Perlu ini apa sampean pakai komputer? Biar nggak mubazir. Ya sudah, bebas saja kan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita melaksanakan materi pemrograman web ya. Kita mulai praktikum. Ini dibuka. Jelas semua ya. Di gede ini. Yang di sini bisa kelihatan ya. Baik, pengantar pemrograman web dasar. Kita bahas mengenai tools-nya aja ya dulu ya. Tools-nya itu materi pokok hari ini kita bahas mengenai 7 ini ya. Saya harap Anda semuanya bisa memahami ya. Pas dulu ya. Nanti bingung saya. Ya, satu aja. Ya, saya harap Anda yang pemula itu benar-benar memahami bagaimana kita melaksanakan praktikum ya. Di sini juga ya. Kita pahami mengenai konsep dasar web, konsepnya kita belajar itu seperti apa. Programming ini butuh kesiapan kita untuk mempelajari semuanya ya. Jadi nggak bisa kalau kita itu setengah-setengah, itu agak sulit ya. Agak sulit. Oleh karena itu konsep dasar web ini perlu Anda pahami ya. Kemudian arsitektur web artinya nanti prinsipnya kita ngoding itu ya selalu menggunakan ini ya, nomor 2 ini ya. Bagaimana nanti web itu bekerja ya, dijalankan di komputer kita masing-masing, komputer lokal. Yang ketiga adalah HTTP ya. Ini adalah protokol yang digunakan untuk jalur komunikasi ya, komunikasi data. Jalurnya standarnya lewat pintu nomor 80 atau port 80.
Jadi kita selalu nanti kalau habis ngoding gitu ya, ngodingnya apa? Ngodingnya ini ya nomor 4 dan 5. Ngoding, habis ngoding baik itu client side atau server side, maka kita eksekusinya nanti lewatkan jalur HTTP ya. Nggak bisa kalau cuma di double klik itu nggak bisa ya. Bikin dokumen, bikin file, terus dieksekusi, eksekusinya melalui jalur HTTP. Nah, bagaimana caranya mengeksekusi? Kita harus menggunakan web server ya. Nah, saat ini sudah ada banyak software bundle ya. Ya, silakan. Silakan cari tempat yang nyaman. Baru datang. Ya, software bundle-nya nanti kita praktekkan juga ya. Ada banyak software bundle yang kita gunakan. Bundle itu gimana? Dibundel, dibungkus gitu ya. Jadi software-nya itu sebenarnya terpisah-pisah gitu ya. Ada web server sendiri ini loh ya. Ada kemudian ada web server sendiri, server side programming sendiri ya. Ada database sendiri dan sebagainya yang vendornya berbeda-beda sehingga perlu kalau orang ingin ringkas itu dijadikan satu. Jadi software dari vendor tadi beda-beda kita jadikan satu. Bunda, salah satunya adalah SAM yang paling terkenal ya. Kenapa SAM? Karena bisa dijalankan di banyak platform. Platform itu apa? Windows kayak apa namanya? Linux gitu ya, kayak Android. Jadi gitu ya. Di software bundle-nya nanti kita bahas. Lalu konsep HTML kita sedikit nanti akan belajar mengenai HTML. Ini saya harap bagi pemula tolong dipahami ya. Nanti akan di akhir-akhir akan ada tugas pada Anda yang harus Anda kerjakan. Tujuannya kenapa kita belajar itu karena ini ya, agar kita bisa menerangkan konsep dasar web ya. Menerangkan itu gimana? Ya menerangkan minimal pada dirinya sendiri bahwa nanti kalau praktikum ya caranya ngoding, caranya jalankan, ngerti ya. Terus kemudian kalau ada error bisa menyelesaikan sendiri gitu. Ya dikit-dikit Pak, ini Pak error Pak, bolak-balik gitu ya. Jadi bisa troubleshooting, bisa debugging ya, bisa eksekusi, bisa menyelesaikan masalah nanti sendiri gitu ya. Jadi sehingga kita bisa ini ya. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menyebut dan menerangkan pengertian HTTP dan penggunaannya. Nah ini setiap kali kita ngoding nanti kita jalankan menggunakan protokol HTTP ini ya. Mahasiswa dapat menerangkan client side. Nah client side nanti programmingnya apa biasanya? Biasanya jalan di browser ya. Dan di browser itu apa aja ya, HTML, ya CSS, ya JavaScript gitu ya. Nah, untuk server setnya kita nanti akan belajar PHP ya, PHP atau Pre-Hypertext Processor. Jadi PHP ini yang kita pilih, kita akan pelajari karena kemudahannya ya. Terus kemudian banyak digunakan, umum gitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari rujukan itu mudah menemukan kalau di internet. Kalau bahasanya belum umum, itu nanti aja kalau Anda sudah jadi insinyur, sudah jadi developer baru nanti mungkin mempelajari hal yang baru itu tadi ya. Jadi kita fokus dulu ke ini dulu gitu ya konsepnya. Yang berikutnya adalah menyebutkan contoh web server. Nah, web servernya ini Anda harus minimal di pertemuan awal ini Anda harus bisa menginstalasi web server tadi, SAM tadi ya. Lalu mencoba menerangkan definisi HTML, membuat dokumen HTML.
Kenapa kita perlu belajar itu? Karena ini ya, pertama internet dan web berkembang sangat pesat. Nah, kita sudah tahu ya, saya sendiri sudah merasakan betapa pesatnya perkembangan teknologi. Apalagi sekarang muncul big data ya, big data, kemudian ada istilah data warehouse, data mining, ada lagi yang muncul data science ya, data scientist, data engineering, data engineer ya, kemudian data analytics, itu ya akibat dari ini ya, akibat dari pesatnya ini ya, sangat pesat muncul ilmu-ilmu baru, yaitu ilmu mengolah sampah. Ilmu mengolah sampah. Sama seperti kota ya, kota Balikpapan ini kalau semakin meningkat penduduknya, ya, kebutuhannya semakin banyak, kita sering temukan permasalahan-permasalahan di kota ya, secara umum apa itu? Sampah ya, sampah itu bertebaran, orang bingung membuang sampahnya, bingung mengolahnya, bingung dan sebagainya. Kalau nggak diolah dengan benar, kotanya bisa kota hantu ya, kota apa namanya, penuh sampah. Kita sering temukan ya di kota-kota di Indonesia ini banyak sekali kota yang katanya bau banget sampah. Kenapa? Karena nggak bisa mengolahnya. Nah, begitu juga dengan ini internet ya. Kalau kita menggunakan internet banyak, maka banyak sekali sampah-sampah yang mungkin kalau nggak dimanfaatkan, nggak tahu caranya ngolah, ya jadi sampah begitu aja. Padahal bisa digunakan untuk membangun perencanaan. Ya dulu itu perkembangannya statis, kemudian text based, kemudian secara deret ukur perkembangannya meningkat pesat ya. Semuanya ini ya menampilkan data dinamis ya, interaktif ya, bisa user itu bisa langsung komunikasi kan ya. Kita bisa komunikasi dengan komputer, dengan teman dan sebagainya lewat internet ya, konvergensi ya, antara komunikasi dengan data. Waduh, keren. Ini dulu masih konvergensi itu masih langka. Sekarang udah lewat. Artinya kita terus maju ya kembangannya, dan itu semua membutuhkan pemrograman. Ini kenapa kita penting belajar pemrograman ya. Orang komputer harus wajib ya. Wajib. Kenapa wajib? Kalau nggak wajib, komputernya dipertanyakan nanti. Kemudian menampilkan data-data juga butuh pemrograman. Bukan hanya sekedar menampilkan data, tapi kita harus menjaga keamanan juga. Menampilkannya secara visual, enak dilihat gitu ya. Kalau itu statistik, grafik-grafik kita tampilkan dalam bentuk visual yang mudah dibaca orang awam, bukan orang komputer gitu ya. Orang-orang sains dan sebagainya. Sama seperti kita bangun rumah gitu ya. Kalau bangun rumah, yang kita pikirkan bukan hanya sekedar rumahnya bentuknya bagus, tapi juga keamanan ini ya. Jadi kita harus pikirkan itu ada di tanah apa pertama, tanahnya gembur apa, tanahnya kuat. Nah, kalau tanah gembur bagaimana membangun dan seterusnya. Itu kan tanah-tanah lainnya. Nah, bukan hanya sekedar keamanan gedung, tapi juga keamanan terhadap maling, pencuri dan sebagainya. Nah ini kita harus pikirkan. Begitu juga kalau kita bangun sistem di web, ya kita nggak hanya sekedar programming, bangun sistemnya jadi, kita juga harus pikirkan keamanannya juga. Keamanan dari sisi perangkatnya, keamanan dari sisi nanti serangan datanya dan sebagainya. Penting ini ya. Nah itu butuh programming. Aplikasi web diintegrasikan dengan perangkat lain, programming. Masalahnya tidak semua orang mampu membuat program. Ini ya, ini jadi peluang bagi kita ya, kalau kita mampu membuat program banyak dicari orang. Kadang juga walaupun mampu, tapi tidak punya waktu. Nah, ini kesempatan kita ini. Berarti ini adalah peluang ya, peluang bagi kita untuk nyari
nyari duit, nyari duit ini ya. Jadi ya, kalau orang pintar programming, waduh, dan duitnya datang sendiri kayaknya ini. Nah, di dalam belajar programming ini saya perlu tekankan pada Anda semua ya. Kita perlu pahami dulu apa sih itu pemrograman web gitu ya. Kan kita sering dengar pemrograman itu kan pemrograman Pascal gitu ya, pemrograman Visual Basic gitu ya, pemrograman PHP. Nah, ini kok pemrograman web apa maksudnya gitu ya. Baik, web itu kita definisikan lebih dulu ya. Web itu www ya, atau apa nih? Triple B, disingkat sebagai www atau W3C. W3 ya, W3 atau web. Nah, adalah sistem dari dokumen hiperteks saling terkait, bla 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 ya. Dengan web browser, seorang dapat melihat halaman web berisi teks, gambar dan sebagainya. Nah, setelah ini ada banyak lagi ini penjelasannya ya. Kalau kita orang programmer ya, kalau membaca buku itu harus cepat ya. Jadi gini, kalau kita mau membaca buku teks-teks, jadi orang programmer itu memang banyak membaca, yang pertama yang membaca. Kadang kalau kita lihat teman kita yang jago programming ya, kamu baca apa? Kayaknya orangnya nggak pernah baca deh, gitu ya. Kayaknya orangnya nggak pernah baca deh. Nggak mungkin kalau nggak baca itu bisa programming. Enggak Pak, tapi dia ngoding terus ya. Ngoding itu kalau nggak ada tuntunannya, nggak ada petunjuknya, error terus gitu ya. Kalau cari solusinya gimana kan? Harus baca ya. Oleh karena itu membaca ini penting sekali ya buat Anda ya, pemula ya. Seperti yang Anda sangkakan tadi, ada teman saya yang nggak pernah baca Pak, tapi dia bisa programming. Kok bisa ya? Nggak mungkin. Nah itu. Kenapa nggak mungkin? Saya sendiri juga nggak mungkin kalau saya tiba-tiba langsung bisa programming tanpa membaca. Oleh karena itu, Anda harus banyakin membaca yang pertama ya. Nah, caranya membaca gimana supaya cepat, supaya orang itu nggak kelihatan suka membaca, gitu ya. Kan kadang yang nggak mau menampakkan diri orang itu membaca ya. Kelihatannya dia nggak pernah baca deh, gitu ya. Nggak bawa buku, nggak punya buku, gitu ya. Kerjaannya main game dulu. Ya main game kan ada petunjuknya juga gitu ya. Terus bagaimana caranya mereka itu tahu gitu ya? Caranya baca cepat gitu ya. Jadi ada teknik-teknik yang kita gunakan untuk membaca cepat gitu ya. Apa itu caranya membaca cepat? Ada yang istilahnya baca kilat. Kalau kita cari itu, saya pernah ikut kursus itu ya, baca kilat namanya. Bayarnya murah waktu itu 100.000 atau 50.000. Saya ikut pelatihannya sebentar aja. Oh, gini caranya baca kilat. Gitu. Ya, silakan. Jadi baca kilat ini penting ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita punya buku tebal gitu ya, kita punya langsung bisa membacanya cepat. Jadi seolah-olah kayaknya nggak pernah baca deh orangnya. Tapi bacanya itu memang cepat gitu ya. Jadi kayak gini dia langsung bisa nangkep, set gitu. Oh tahu aku. Dia nggak bacanya nggak baris per baris gitu ya. Bacanya itu langsung global gini ya, nangkep gini ya. Gimana caranya? Ternyata ada caranya ya, gampang, yaitu apa? Carilah kata kunci, ya. Kata kuncinya apa? Sekarang saya coba deh, tes deh. Saya tes di sini ya. Apa itu web? Ambil satu buah kata kunci, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah lama-lama ya. Saya hitung 5 detik ya. 10 detik lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ya, Mas, apa? Apa nih? Panjangan. Mbak, yang mana Mbak? Satu aja, satu kata aja. Gak usah banyak-banyak. Kata kunci ya, apa? Ya, satunya sebelum Mbak. Apa? Eh? Satu dua kata aja. Ya, Masnya? Ya, apa? Eh? Oke, Mas, pojok Mas. Eh? Ya, apa? Satu dua kata aja. Mbaknya, Mbak, ya Mbak. Ya, ya sampean. Apa? Nah, Mbaknya, apa? Apa lagi? Mbaknya, ya sampean. Apa? Eh? Yang di rumah sudah. Ada yang bisa nyebutin? Sebuah sistem, Pak. Sistem. Ada lagi? Dokumen Ya, dari ada lagi? internet, Pak. Dokumen dan itu. Satu aja, Mbak. Yang mana, Mbak? Itu lagi? Rica. Ada Rica. Rica di sini ya, Rica. Ini orangnya online nih. Hadir, Pak. Ya. Apa, Mbak? Nggak kedengaran, Pak. Putus-putus tadi. Oh, putus-putus. Ya, yang lain. Sri Indah Lestari, mana ini? Sri Indah. Ini yang masuk TV kemarin ya, Sri Indah Lestari. Siap. Ya, Mbak, sampean. Dokumen internet, Pak. Dokumen internet. Baik ya. Kita bahas sekarang ya. Jadi kita ini ya apa namanya baca ini dengan cara cepat. Ambil satu aja. Apa itu web ini loh ya? Adalah sebuah sistem dari dokumen. Dokumen kayak apa Pak? Ya dokumen hypertext ya. Nanti kalau ditanya dokumen kayak apa, baru jelasin hypertext. Hypertext itu apa? Ya hypertext yang berisi ini kan, ya, teks, gambar, video, multimedia, yang kode-kodenya isinya ada di situ ya, semuanya. Sehingga bisa dijalankan. Nah ini yang kita sebut sebagai pemrograman web. Nanti web pemrograman berarti pemrograman dokumen. Dokumen apa? Hypertext. Bisa ya tangkap ya. Jadi yang baik HTML yang client side itu berarti dokumen yang ada di klien ya. Berarti apa itu? Ya HTML, ya CSS, ya JavaScript itu ada di klien ya. Klien itu dalam hal itu adalah browser ya. Browser ini. Jadi kalau kita sebut klien atau peramban atau browser. Kalau kemudian di belakang itu berarti server ya, server side. Berarti ada dua ya, server. Seperti apa? Seperti ini gambarannya ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah komputer klien ya, komputer klien yang terhubung ke server melalui jalur ini ya. Mau jalur komunikasinya entah menggunakan kabel ya atau wifi ya, wifi atau apapun ya. Kalau dia terhubung ke server ya,
Mau jalurnya sampai ke Jakarta sana, mau ke tanah atau ke atas sana, ya kita nggak tahu ya. Taruhlah ini jalurnya panjang banget. Jadi kalau dia request memanggil suatu halaman ya, dokumen ini ya, request dokumen yang tersimpan di server ini, kalau ketemu yang dicari, maka server otomatis akan mengirimkan atau merespon ya, mengirimkan dokumen itu ke klien. Simple ya, simple. Tapi di belakang simple ini banyak sekali hal-hal teknis yang kita pelajari sampai sekarang ya. Nah, termasuk yang hijau-hijaunya, termasuk yang perangkat servernya, termasuk semuanya ini kita pelajari ya. Nah, ini. Jadi gambaran ini untuk mempermudah pemahaman kita bagi orang awam, ya, pemula. Kemudian di sini ada arsitektur dinamis. Nah, kalau dinamis begini ceritanya. Jadi kalau dia itu request dokumen yang isinya berupa data macam-macam, taruhlah KTP ya. KTP kan dokumennya isinya macam-macam. Ada yang namanya Paino, Sutijo dan sebagainya. Ya, tanggal lahirnya macam-macam. Semua tersimpan di dalam server ini. Ya. Begitu dia request misalnya Sukino misalnya. Nah, ketemu Sukino nomor KTP-nya berapa, nah data-data itu tadi disimpan dalam sebuah basis data ini ya. Basis data itu biasanya disimbolkan dalam bentuk ini ya, tangki ya, tangki penyimpanan, simbolnya tangki. Ini ada juga di dalam server sini ya. Bisa juga terpisah dia ya, bisa juga terpisah. Begitu di request ketemu, dikirimkan dalam bentuk dokumen tadi Mas ya. Dokumen apa ini? Dokumen HTML, kirim, terima ke sini. Makanya dokumen simbolnya dulu itu adalah dokumen gini, di dalamnya ada dunia. Itu yang kita sebut sebagai dokumen ya. Makanya kita programming untuk pemrograman dokumen. Dokumen apa? Hypertext. Bisa ya, tangkap ya. Berarti kita nanti bikin dokumen-dokumen. Sama seperti kita kalau bikin buku gitu, nulis laporan, ya itu bedanya adalah yang kita tulis adalah kode-kode ya. Bisa ditangkap ya, kode-kode. Kode apa itu? HTML, ada JavaScript, ada PHP, macam-macam. Nah, ini selanjutnya saya tidak bahas ini ya. Ini Anda bisa bahas lah, dibaca sendiri ya. Caranya gimana? Caranya tadi ya, ambil kata kunci ya. Kata kunci cet, ini cepat ya. Nah, itu ya. TTP itu apa? Nah, kita praktek sekarang ini ya, supaya mudah dipahami ya. Jadi nanti kita menggunakan HTTP seperti apa, kita praktek hari ini. Salah satunya kita cek komputer masing-masing ya, yang di lab, yang di rumah silakan diperhatikan, yang pakai HP silakan diperhatikan. Mana ya? Ya. Di sini di komputer saya sudah ada ya yang namanya SAM, ini ya SAM. Saya nggak dicek di komputernya masing-masing ya, SAM ini. SAM ini control panel, ini versi berapa ini? 32. Jalankan, dicari dulu, atau diketik di sini di bawah ya, SAM. Nah ini muncul SAM, kita bisa nyalakan SAM, nggak ada ya di sini ya. Mungkin namanya gini kali, Apache Friends. Nah, Apache Friends, nggak ada ya. Tapi di sini ada ya, nggak terdetek. Nah di sini kita coba, ya, belakang SAM, nggak ada ya. Oh, kalau nggak ada kita Apache Friends, nggak ada ya. Oh baik, kita kalau nggak ada kita cek dulu komputer kita masing-masing ya. Komputernya kita cek spesifikasinya apa. Ini kemudian di about ini ya. Nah, ini komputer saya, komputernya lab ini ya, 64. Sistem operasinya 64 bit ya. Nah, kemudian komputernya prosesornya 64 juga.
Nah, ini udah cocok ya. Kita cek dulu ini Windows-nya ada berapa bit. Nah, nanti disesuaikan dengan Windows ini ya. Cek kalau sudah 64, cukup ini aja. Ini i7 gede banget ya. Oke. Sekarang kita cari di Google ya. Cari di Google. Cari di Google gini. Sam. Nah, ini sudah muncul. Kita download ya. Download. Ya. Nah, ini kita pilih versi yang mana? Boleh. Anda pilih yang 74 boleh, 48 boleh, 73 juga boleh. Bagi yang komputernya 32 bit ya, mungkin ambilnya ini, tapi ini tersedia untuk 64 bit ya. Hanya 64 bit. Anda harus cari di tempat lain ya. Contohnya kita ketik di sini SAM 32 bit gitu ya. 32 bit. Nah, ini ada yang lama ya, 32 bit. Anda bisa cari di ya ini yang lama ini ya. Versi berapa ini? Versi berapa? Nanti dicek ya. 32 bit. Boleh ini boleh pakai ya. Anda boleh pakai ini yang 32 bit. Nah, sudah nggak didukung lagi ya. Yang didukung adalah yang 64 bit ya. Ya, saya cek dulu ya. Ini SAM-nya sudah ada ini. Cuma nggak diinstal dengan bagus ya. Ini sudah ada programnya nggak? Masih baru ya. Baik, ini saya hapus saja ya. Saya yang sudah ada di komputer saya hapus supaya bisa buat tutorial ya. Nah, ini, oh ini dihapus, hapusnya harus lewat sini ya. Share. Nah, ini. Terus kita, oh ini versi 73 ya. Versi 73. Kita uninstall, kita ganti yang baru. Supaya bisa dipakai ya. Versi baru tadi ya. Install, oke. Kita install semuanya. Yes. Kosong masih baru ya. Belum dipakai. Yang lain-lain belum ada. Bagi yang mau unduh silakan segera diunduh ya. Boleh 74, boleh 73 atau boleh versi 8 ya PHP-nya ini. PHP versi. Nah, untuk kali ini saya ikut yang ini ya, yang tengah-tengah ya. Saya ambil yang tengah-tengah supaya sama. Ya ini ya. 3 menit, 2 menit ya. Oke.
sampai kapan. Ya, misalnya yang lama kita hapus. Nah, ganti yang baru. Oke ya, sudah selesai, komplit. Setelah dikomplit kita bersihkan di sini ya. Nah ini dihapus ya. Kalau mau hapus ya. Tapi ini bukan instruksi ya. Nah, supaya nggak error, bentrok ya. Udah dibersihin. Asalkan belum ada dokumen-dokumennya ya. Ya. Kalau sudah dihapus, dibersihin. Isinya kayak apa? Ini ya. Namanya di clean up. Oke deh, nanti kita kalau sudah kita install ini ya. Udah aja kan installnya ya. Nah ini diinstal X4. Bismillah, pakai Bismillah ya. Ini di oke aja ya. Kalau di next. Nah ini kalau Anda ingin aman ya, ya dicentang semua ya. Kalau aman dicentang semua, kemudian di next. Ini arahkan ke direktori yang tadi ya. Stem C ya. Biasanya defaultnya ke sini. Kemudian bahasanya bahasa Inggris ya. Bahasa Belanda kayak iso. Oke, next. Ya. Ini next. Ini install ya. Kalau main hapus-hapus, hati-hati ya. Nanti sebelum dihapus Anda backup dulu ya, di backup dulu supaya kalau ada kecelakaan apa namanya something wrong dibutuhkan lagi ya Anda nggak nangis-nangis nanti ya.
Oke ya. Baik, kalau sudah kita finish, kita coba ya. Nah, ini jalan. Nah, tadi versi 32, sekarang 33 ya, ini lebih baru ini. Kemudian caranya menjalankan ya di klik ini Apache ini ya. Apache itu web server ya. Apache itu web server. Penjelasannya tadi ada di apa namanya di sini ya. Di presentasi tadi ada Apache ya. Apachenya dicek, dibaca sendiri ya. Langsung saya ajak Anda untuk mengujinya di sini. Dari mana tadi? Ini ya. Nah, jadi Apache ini web server, kita jalankan, caranya jalankan di klik start ini ya. Ya. Yang digunakan adalah port 80 dan 443. Port 80 ini untuk HTTP, tadi protokol HTTP. Kemudian 443 itu adalah protokol untuk HTTPS atau yang tambahi secure gitu ya, pengamanan. Ini standar yang biasa digunakan. Begitu juga dengan di web. Kita bisa setting sendiri ya. Kalau setting sendiri nanti klik ini config. Tapi itu nanti aja ya. Untuk menjalankannya kita klik ini ya, admin. Nanti browsernya buka, nah ini jalan. Kita cek di sini localhost ya di dashboard. Ya ini ya. Kita cek versinya PHP. Nah ini versinya PHP 74 nih ya, 7423 baru ini ya. Ini terakhir dibuat tanggal 25 Agustus kemarin, baru ya. Ini ya. Dan kalau kita mau ngecek database-nya MySQL ya PHP MyAdmin, ini kita klik dari sini. Oh, belum bisa ya. Nah, kalau belum bisa ini apa tandanya dibaca ya? Oh, gagal terhubung, berarti ini belum dinyalain ya. Ini dinyalain dulu ini. Start ya. Nah, ini kalau sudah dinyalain warnanya hijau gitu ya. Lalu kita tinggal refresh saja. Nah, ini database-nya ya. Jadi database-nya dari sini, ini jangan dihapus ya. Ini terkait dengan sistem ini semua, jangan dihapus, bahaya. Kita boleh membuat sendiri ya. Kalau dihapus, waduh, nggak bisa jalan nanti error ya. Jangan dihapusin semua kalau yang ada di lab. Baik ya, ini PHP-nya sini sudah jalan semuanya. Sekarang kita latihan ya, membuat dokumen baru ya. Caranya gimana? Caranya kita buka Notepad. Notepad. Kita buka ini ya. Gedein fontnya supaya bisa dibaca. Kurang gede. Nah, untuk struktur HTML, Anda bisa cek kembali di materi yang tadi ya HTML. Nah, kita cek HTML ya. HTML-nya mana ini? Oh, nggak ada. Oh iya. Baik, kita tambahkan di sini modulnya ya. Modulnya saya tambahkan di sini supaya bisa buat latihan. Ya, ini modulnya mana ya? Oh ini. Nah, ini. Ya, ini modulnya sudah saya upload, Anda tinggal ikuti ya. Kita cek di sini. Ini modulnya lama ini ya. Ini cara instalasinya tadi sudah ada di sini. Cuma ada ikuti yang baru ya. Ini yang lama ini. Versinya masih versi lama. Ini versi 53. Praktikum dasar. Praktikum dasar HTML ya. Nah, ini ya. Ini ya HTML.
Jadi struktur dasar HTML ya. Oke. Struktur dasar HTML ya terdiri dari elemen-elemen seperti ini ya, apa namanya elemen struktur dasar susunan file. Jadi satu dokumen HTML yang kita sebut tadi ya, itu terdiri dari elemen tag namanya tag ya. Tag HTML diakhiri dengan slash HTML. Ini ada akhirnya slash ya. Kemudian di dalam satu HTML dalam satu dokumen HTML ini ada ditandai di sini ada head, bagian head ya, kepala ya. Kemudian bagian body. Bagian head kepala ini biasanya menyimpan informasi metadata ya, yang bisa dijadikan kita untuk mengetahui apakah dokumen ini tentang apa dan sebagainya, itu dibaca dari head-nya. Kemudian yang di bagian body ini adalah berisi tentang teks, gambar dan sebagainya yang ditampilkan di halaman web, ya, dokumen web. Ini ya, jadi kita tuliskan kode ini ya. Baik, kita mulai coba sekarang menguji ya. Ujinya HTML diakhiri dengan slash HTML. Kemudian ada head diakhiri dengan head. Bagian bawah ada body diakhiri dengan slash body. Di bagian head itu ada title. Title itu apa namanya? Nama dokumennya ya. Title. Diakhiri oleh slash title. Nama dokumennya apa? Misalnya latihan pertama. Yang satu mengenal HTML. Dokumen HTML. Ya. Jadi kita bisa menuliskan dalam sebuah notepad ya, kode-kodenya sama ya, sama seperti kalau kita ngetik dokumen Microsoft Word gitu ya, pakai Microsoft Word. Dan kalau di HTML ini bisa juga sih pakai Microsoft Word, tapi ya banyak repotnya nanti ya, banyak repotnya. Paling gampang adalah menggunakan notepad nih. Kenapa notepad? Karena dokumennya biasanya murni ya, plain text namanya, murni. Murni itu tidak disisipi oleh penumpang gelap. Apa itu penumpang gelap? Atau kode-kode yang tidak terlihat. Nah, kalau di Microsoft Word kan banyak kode-kodenya yang kita tidak terlihat. Nah, jadi di plain text ini lebih mudah. Kode-kode seperti apa sih? Seperti ini ya. Contoh di body ini ya. Kode untuk paragraf, misalnya menandai paragraf itu P gini ya. Kita tuliskan di sini P. Ini untuk menandai bahwa di tengah-tengahnya di apit P ini ya adalah sebuah paragraf. Lalu saya saat ini sedang belajar pemrograman web, misalnya gitu. Nah, ini adalah isinya ya, isinya ini. Nanti P-nya nggak ditampakkan, ya nggak ditampakkan. Jadi kemudian kalau mau bikin judul ya, judul itu biasanya adalah namanya heading. Heading itu ada beberapa tingkatan ya, ada sampai 6 ya, heading. Misalnya judulnya Hello World. Gitu. Diapit oleh slash H1. Heading itu 1, 2, 3, sampai 6 ya. Heading 1, 2, 3, sampai 6. Di bawahnya kemudian paragraf. Di sini ada satu kalimat ya.
Kalau mau ganti baris, nah, break BR ini kodenya. BR misalnya ini adalah pelajaran yang pertama. In the world. Ini kita jalankan di web server kita tadi ya. Nah, caranya kita jalankan di web server kita. Ini kelas apa nih? IFB2A ya. Udah. Nah, kalau sudah jangan disimpan dulu ini ya. Caranya nyimpan begini ya. Kalau kita ini kita simpan dalam bentuk dokumen HTML ya. Biasanya ekstensinya adalah HTML atau HTML ini ya. Nah, caranya nyimpan adalah begini. Save, ya, klik file, save. Lalu kita eksekusi ya. Kemudian save as. Nah, ini jangan di dokumen, jangan di my dokumen, tapi di mana? Di SAM tadi ya. Masuk ke SAM nih ya, SAM ya. Ya, masuk ke SAM. Terus di sini ada banyak direktori ya. Mau disimpan di mana? Di sini. htdocs. htdocs ini HTML dokumen ya. Jadi seluruh dokumen nanti disimpan di sini ya. Di apa namanya? htdocs ya. htdocs. Kita klik masuk ke htdocs. Nah, ini ada kalau baru ada 4 direktori ya yang sudah ada. Salah satunya dashboard yang tadi tampak. Sekarang kita buat direktori baru namanya kelas kita ya, nama kelas kita IFB2A ini ya. Masuk di sini. IFB2A ini masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam kita beri nama filenya misalnya latihan 1 gitu ya. Latihan 1. Nah, caranya memberi nama file ya, caranya memberi nama file awali dengan huruf kecil semua ya. Awali dengan huruf dan hurufnya kecil semua. Jangan ada spasi, misalnya latihan 1 spasi begini nggak boleh ya. Jangan ya. Kenapa Pak? Ya nanti error, nanti Anda belum bisa troubleshooting nanti. Jadi harus mepet gini ya. Nah, latihan 1. Boleh diikuti angka boleh, tapi nggak boleh simbol-simbol selain huruf dan angka. Misalnya tambahi
kode plus gitu, nggak boleh ya. Jadi itu belakangan aja. Sekarang masih belajar ya. Nah, begini amannya. Saya. Jadi hurufnya usahakan huruf kecil semua ya. Huruf kecil semua, kemudian boleh diikuti angka, diawali oleh huruf ya. Boleh diakhiri oleh angka. Lalu ekstensinya adalah .html. Ini adalah dokumen HTML. Jangan salah tiru ya, ketik ya. HTML. Nah, kemudian save step-nya diubah jadi all files ya, jangan txt ya. Nanti kalau txt nggak bisa dijalankan nanti. Ya. Jadi all files, jangan txt ya, all files ini. Kemudian encoding ini harus UTF-8 ya, khusus untuk web ya. Dokumen encodingnya UTF-8, ini aman ya. Baik, kalau sudah disimpan, save ini. Ini muncul di sini namanya latihan 1. Karena kita akses di sini ya, di browser ya. Caranya diakses tadi, buka di sini. Ketik di situ localhost. Ya. Kemudian /ifb2a. ifb2a. Lalu direktori ifb2a dari mana? Dari yang kita buat tadi ya. Nyimpan file tadi ya. Sudah kita klik. Nah, ini muncul di sini dokumen yang kita buat tadi, latihan 1 HTML. Dia jalan di web server ya. Web servernya namanya Apache ini. Jadi ini harus tetap nyala ya. Apache-nya harus posisinya warna hijau gitu ya. Paling gampang. Jadi ini jalan. Apache-nya versi ini Windows 4 dan seterusnya ini. Terus kalau mau lihat dokumen ini, ukurannya ada muncul di sini ya. Ini adalah fungsi dari Apache dari web server. Kalau kita ingin lihat dokumennya, diklik ini. Nah ini ya, hello world. Kalau saya sedang belajar dan seterusnya. Jadi apa yang dikirim ya itu yang dieksekusi oleh browser ya. Kalau dokumen HTML. Ingin tahu lebih apa namanya kodenya, bisa biasanya diklik view source ya. Nah ini ya, view page source ya. Klik aja. Nah ini dokumennya apa kodenya ini sama kurang lebih seperti yang kita tulis di sini ya. Nah ini kurang lebih sama seperti yang ada di sini. Sama apa adanya ya. Bisa ya. Ya. Kan coba disimpan, coba berulang-ulang sampai bisa. Oke ya. Kalau sudah, kita berikutnya membuat dokumen PHP. PHP. Jadi yang kalau di dokumen HTML ini biasanya jalan di klien, di browser. Sehingga yang dikirimkan oleh server tadi ya dalam bentuk ya HTML apa adanya gitu ya. Seperti yang arsitektur web tadi ya. Jadi kalau dituliskan di server tadi
Bentuknya adalah ini ya. Bentuknya adalah ini, dikirimkan ke browser. Ya bentuknya sama kalau kita lihat di view source ya. View source-nya sama ya. Berbeda dengan pemrograman server ya. Pemrograman server maka kita buat latihan berikutnya ya, latihan 2 ya. Latihan 1 tapi filenya beda, boleh. Kita klik new ya, kita klik new. Sama seperti tadi ya. Waduh, udah di new sudah. Ini aja deh, di copy deh. Nah, ini boleh di copy supaya cepat gitu ya. Boleh di copy, tempel di sini. Nah, main tempel aja. Nah. Sekarang mengenal dokumen PHP di sini. Berarti ini adalah server side. Kalau yang tadi apa? Client side programming. Ya, ini server side programming. Sekarang kita coba latihan 1 mengenal dokumen PHP. Nah, kalau PHP itu begini. Ini adalah pelajaran pertama menghitung gitu ya, buat menghitung ya, menghitung persegi panjang misalnya. Ya. Jadi kita mau latihan menghitung persegi panjang misalnya gitu ya. Oke, lagi kita tulis di sini. Soal diketahui persegi panjang dengan panjang P, lebar L. Hitung luas dan keliling. Hitung luas dan kelilingnya. Kayak gitu. Oke, mari kita hitung panjang, panjangnya nggak diketahui nih, nanti itu ya, agak berat ini soalnya. Panjang P sama dengan 10 gini ya, kita sebut aja bilangannya ya, nilainya yang disebut gampang. Lebar 5, ini gampang banget ya. Ya, hitung luas dan kelilingnya, jawab sini ya. P, jawab. Nah. Jawabnya adalah gini. Kita kenal kode PHP diawali oleh delimiter ini ya. Kurung lancip, tanda tanya PHP. Diakhiri oleh tanda tanya
burung lancip ini ya. Bedanya di situ. Nanti ini akan dieksekusi oleh server ya. Server. Jadi dari sisi kode, nanti kodenya akan dieksekusi oleh server. Sekarang kita tandai ya. P ini jadikan variabel ya. Variabel kalau di dalam PHP ditandai dengan tanda dolar ini. P sama dengan 10. Oh, kita anu dulu ya, tandai ya. Jadi kalau di sini kita pemrogramannya struktural ya. Jadi kita tandai ini. Pemrograman struktural. Jangan pakai UPDC ya. Baris per baris ya. Untuk itu kita gunakan input, proses, output itu ya. Jadi ditandai di sini inputnya apa, kemudian prosesnya apa, kemudian outputnya apa. Nah, ini tandai ini. Input itu berarti nilai-nilai yang dimasukkan ini ya. P10, L5. Nah, ini kita masukkan di sini. L sama dengan 5. Diakhiri titik koma, jangan lupa ya. Diakhiri titik koma. Prosesnya berarti proses luas dan keliling. Ya. Maka kita buat di sini luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. P dikali bintang ya, lebar. Dolar. Jangan lupa titik koma. Ini ada keliling dengan 2 dikali panjang plus lebar. Kiri titik koma. Ini rumusnya ya. Jadi proses itu proses hitungannya ya. Boleh ini, boleh kasih spasi, boleh ini boleh juga. Ya. Output, nah output boleh tulis di sini print, boleh print, ya print apa ini luas gitu ya. Print apa? Break itu. Break ganti baris. Nah, kalau HTML dikasih petik ini ya, string nilainya. Dan print keliling. Ya. Ini. Jadi kita menggunakan pemrograman struktural ya, yang eksekusinya baris per baris dari atas turun ke bawah. Maka algoritmanya kita bisa menggunakan algoritma IPO, input, proses, output gitu ya. Kita tandai inputnya adalah yang kita kenali tadi di atas, nilai-nilainya, inputnya yang jadikan nilai untuk diproses. Prosesnya rumus berarti rumus luas keliling tadi. Kemudian outputnya adalah hasilnya. Kalanya menggunakan print, ada kalanya menggunakan echo ya. Echo tulisannya boleh aja. PHP ini
mirip seperti bahasa C ya, bahasa C. Jadi nulisnya juga bisa menggunakan model bahasa C, boleh juga. Karena dikembangkan basisnya bahasa C. Aduh. Udah ya, sampai di sini. Nah, caranya nyimpan agak mirip dengan cara yang tadi ya, cuma ekstensinya kita ubah dari HTML menjadi PHP ya. Nah, ekstensinya kita ubah dari HTML menjadi PHP. Apa ini? Ada yang nanya ya? Namanya di saya Pak, Exam Control Panel. Oh ya, sama aja. Ini mengulang. Saya kadang kurang melihat semuanya ya. Di depan saya ini ada 2 layar ya. Satu layar untuk 3 layar ya. Satu layar untuk presentasi di kelas ya. Satu layar di depan saya ini laptop untuk memantau ya koneksinya. Satu layar untuk ngoding di sebelah. Wah, blended learning. Orangnya satu. Kemarin sempat ngajar tuh putus nggak tahu saya. Ya lihat satu layar aja, satu komputer aja di kelas. Jadi ada 1 jam nggak ada yang nyaut. Karena yang di kelas saya minta perhatikan semua nggak pakai HP. Jadinya putus, ya, nggak ada yang say hello Pak Subur nggak ada. Sorry. Nah, kalau di lab ini enak nih, kita bisa lihat. Nanti dokumentasinya juga bisa saya upload lagi ya di YouTube. Mudah-mudahan, oh sudah ada dokumentasinya ya kemarin ya. Ini mudah-mudahan masih diakses. Baik, kalau sudah ya ini kita simpan sekarang, simpan. Caranya simpan ini ya, save as, jangan lupa. Letakkan di direktori tadi ya, SAM, htdocs, b2a. Terus kemudian beri nama ini ya, namanya latihan 1. Sama Pak, sama tadi. Boleh sama tapi ekstensinya beda. Ekstensinya adalah PHP. Nah, ini ya, ini beda. Jangan lupa save as type, jangan sampai jadi txt ya. Kita ubah jadi all files. All files, encodingnya UTF-8. Encodingnya UTF-8. Kita simpan sekarang. Nah, di sini muncul latihan 1.php. Ekstensinya PHP. Sekarang kita cek di browser, ya buka browser yang tadi di sini ya.
Nah, di sini kita cek di sini di IFB 2A, nanti muncul di sini direktori apa namanya file latihan apa dokumen PHP latihan 1. Nah, ini ya. Karena kita klik ya, kita klik ini latihan 1. Nah, ini hasilnya ini ya. 50 30. Nah, ini kita tandai ya, berarti hitung luas dan keliling. Berarti tambah di sini luas sama dengan 50, kelilingnya 30. Tambah di sini luas, berarti kita tambah di sini luas sama dengan tanda petik dipisah dengan titik ya, titik ini. Nah, kemudian di sini juga keliling sama dengan dipisah oleh titik ini. Nah, titik lalu disimpan lagi, save. Nah, nggak usah save as lagi, tapi save ini aja ya. Setelah itu kita cek di sini, nanti muncul di sini luas sama dengan 50. Nah, ini ya, luas sama dengan 50. Karena kalau kita lihat kodenya kita cek di view source. Nah, ini yang muncul di sini luas begitu aja ya. Kode-kode yang HTML PHP tadi tidak ditampakkan. Kode yang mana? Kode yang ini ya, print. Kemudian variabel-variabelnya ini tidak ditampakkan. Artinya apa? Dia dieksekusi dari server ya. Dijalankan, di running oleh server. Sehingga yang dikirim di sini dalam bentuk HTML. Itu konsep yang kedua tadi ya, dinamis tadi ya. Saya tangkap ya. Ada error enggak? Sekarang kita errorkan ya, kita errorkan. Jadi programmer itu jangan takut dengan error ya. Kita coba error itu tujuannya untuk penelitian. Untuk meneliti apakah kode kita benar apa tidak ya. Contoh kita errorkan misalnya keliling ini ya, 2 dikali P plus L. Kalinya ini bintang kita ganti X gini ya. Nah, kita ganti X gini, apa yang terjadi kalau kita simpan? Ya. Dijalankan di rollout. Nah, ini error ya. Parse error. Ada X gitu ya. Dia bilang ada X. String ini nggak dikenal. Di baris berapa? Disebutin di sini. Barisnya ini filenya latihan 1 PHP, barisnya 24. Baris 24 itu yang mana? Yang bingung kita. Kalau pakai notepad baris 24 itu mana? Bingung kita. Nah, Anda bisa melihat di bawah ya, len LN ini ya. Baris 24 yang mana ya? Kita klik di sini, oh ini 24 gitu ya. Jadi ini keliru. Oh iya, ini keliru. Kita ganti ini ya. Nah, lalu kita simpan lagi. Kita refresh lagi, hasilnya begini. Nah, balik lagi ya. Artinya apa? Kalau kita menggunakan notepad, ini nggak cocok kalau kodenya itu banyak ya. Barisnya itu bisa ratusan, jutaan. Bisa banyak ya. Nah, notepad ini nggak cocok. Kita butuh editor ya, alat ya, tools ya. Toolsnya kita cek di sini ada 2 alat yang bisa kita gunakan. Toolsnya yang pertama adalah Visual Code, kita cari ya, Visual Code ini VS. Visual Code. Nah ini Visual Studio Code ya, bukan yang Studio 2012, tapi yang ini ya, kode ini. Nah ini ya. Jadi ini alat untuk mengetik supaya memudahkan programmer menulis kode ya. Nih, kita klik Visual Code. Pak, nggak ada di tempat saya, cari di internet ya, download. Carinya download di internet.
visual kode gini ya, kode aja deh. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, ini belakangnya hitam-hitam bagus. Kita download. Nah, ini downloadnya disesuaikan dengan komputer kita. Cari yang 64 bit atau 32 bit ya. Cari yang system installer atau user installer ya. Nah, Pak Subur coba download yang user installer. Nah, ini ya. Ini download berapa ini? 75. Silakan di install ini. Ya, ini visual kode tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ya, ini alat untuk ngetik kode tadi ya. Terus bukanya gimana? Bukanya di sini ya. Ini file open folder. Foldernya EFB2A. C ada di SAM, ada di kelebihan. Ini ya. Select folder ini 2A. Oke. Nanti muncul di sini. Nah, ini dia ya. Jadi kalau HTML simbolnya begini, kalau PHP simbolnya begini. Kita cek PHP kodenya kayak apa? Oh, gini ya. Nah, ini ada macam-macam, kita berikan dulu. Jadi dengan ini enak ya, gambarnya lebih ada tanda-tandanya gitu ya, variabel warnanya merah. Apa ini? PHP 7 not found. Oke, nanti di setting-setting belakangan. PHP internet. Ya. Ini kalau belum ada kita install apa namanya ekstensinya PHP gini ya. Nah, ini kita install. Oh, ini belum nih. Ini diinstal ini. PHP Intelligence. Nah, ini untuk mengoreksi ya. Kemudian PHP debug ini juga kita pasang, install supaya jalan. Do you want code to open external website? Oh, no ya. Kenapa? Open aja ya. Ini interface yang kita gunakan nanti boleh dianu ya. Belakangan nanti ya. Penting ini dua ini dipasang dulu ya. Oke. Jadi kita kalau mau lihat lagi filenya, file kita jadi lebih cakep gitu ya. Selain ini ada lagi editor ya. Editor yang berikutnya boleh Anda pakai yang ini ya. Namanya adalah Apache NetBeans. Nah, ini Apache NetBeans. Anda boleh download ini. Versi berapa? Versi ini ya. Nah, versi ini boleh. Kita coba ya. Ini Windows 4. Kita download. Ya, ini ya. Berapa mega ini? 400. Wah, agak lama ya. Ya, kurang lebih ini bisa enak juga ini ya, editornya juga enak juga. Mana yang dipakai nanti Pak Sapur? Boleh, dua-duanya boleh, salah satu boleh, penting bisa buat ketik ya. Kita prefer yang mana? Kalau Pak Subur sih prefernya ke NetBeans ya, untuk pengajaran. Kalau Anda nanti kalau bekerja ya pakai Visual Code silakan. Nah, ini untuk dua editor ini saya rasa cukup ya. Yang lain-lain, editor yang lain boleh pakai asalkan bisa aja ya. Jadi tidak mematok pada jenis editor. Nah, ini namanya editor ya. Jadi di sini ada sudah muncul nomor ya, baris-baris, bisa diketahui kesalahannya nanti. Kalaupun ada yang error, misalnya ini kurang gitu ya, jadi X gitu ya. Nah, jadi X gini, kalau kita simpan,
Nah, ini kalau kita simpan, maka otomatis ditandai oleh visual code. Ini ada muncul di sini 2. Apa itu? 2, ini error ya. Errornya ini. Errornya di mana ya? Anda kalau nggak bisa nyari, ya ini munculnya ada di sini, ada kelihatan. Ini. Jadi nggak dikenal gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi, jadi sebelum dieksekusi itu sudah ditunjukkan errornya dulu, suruh betulin dulu. Mas, betulin dulu. Nah, kalau sudah dibetulin, errornya tadi nggak muncul. Simpan. Nah, ini itu. Enak kan? Ya, kalau di sini enak kan. Makanya mana yang mau dipilih ya? Inikah atau yang NetBeans tadi ya? Boleh. Dan juga begitu ya, sama ya. Kita jalankan NetBeans ya. Ini NetBeans. Kalau mau NetBeans, biasanya butuh Java SE. Oke, kita cek aja dulu ya. Ya, Apache NetBeans. Ini juga editor yang mumpuni juga ya. 700 Kinex. Kita apa namanya, ikuti default aja ya. Jadi tugas Anda ya mengerjakan tutorial ini, terus diuji ya nanti ya, dokumennya diuji menggunakan ini semua editornya. Editornya boleh pakai NetBeans, boleh pakai Visual Code ya. Tutorialnya seperti apa, buatlah tutorialnya itu ya, diulang lagi di rumah ya. Jadi yang mengerjakan mudah-mudahan bisa paham nanti. Ada pertanyaan? Permisi Pak, saya terlambat absen. Ya udah, lain kali jangan terlambat gitu ya. Ya, kalau sudah selesai kita finish, kita cek dokumen kita tadi ya. Mana NetBeans? NetBeans kita ketik. Nah, itu NetBeans sudah muncul. Apache tadi mana ya? Oh, nggak muncul ya? Kita cek di sini. Nah, ini ya, yang ini ya, 12 ya. NetBeans-nya sudah ada sih, cuma yang pakai ini aja. Do you want to import them? Apa itu? No, gitu ya. Ini sudah ada dokumen. Nah, ini editor yang kedua pakai NetBeans Apache ya. Caranya sama seperti yang tadi ya. Kita buka apa namanya? Save docs. Nah, ini EFB2 open project. Oh, belum buat project ya, belum project. Berarti bikin project baru. Nah, kalau bikin project, ini bahasa pemrogramannya banyak ya, ada C++. Nah, kita pilih yang PHP. PHP, terus kemudian PHP application, lalu di next. Ya, ini activating PHP. Nah, project ini sama seperti kelas IFB 2A tadi ya. Ketik di sini IFB 2A. Maka project source directory is not empty, ada filenya tadi ya. Kemudian path-nya ada di sini. Lalu di next ya. Di next sama ya seperti tadi ya, ini localhost, nanti pas di running itu di sini. Ini sama seperti yang ini tadi.
latihan ini ya, localhost EFB2A. Maka kita pastikan ya. Nah, oke, running di local website next ya. Ini jangan dicentang semua karena ini framework ya. Kita nggak pakai framework dulu ya, dasar. Lalu di next atau di finish gitu ya. Komposernya belum ada juga, kita belum pakai itu semua. Nah, ini adalah dokumen kita tadi ya. Kalau kita lihat PHP, dokumen HTML sama PHP di sini. Kita lihat dokumennya, isinya ini. Ya, ini ya. Ya. Keren kan ya? Nah, ini. Sudah ada isinya juga. Kalau kita mau gedein, tinggal di gedein gini. Enak ya. Nah, ini. Ini modemnya mana yang dipakai ya nanti kita lihat aja Pak Subur mau yang mana ini. Ini Anda bisa ya. Nah, biasanya Pak Subur ngajar pakai ini ya, karena ini bisa digedein. Nah, full ya. Saya supaya kelihatan. Tugas Anda adalah mengulang kembali materi yang saya sudah sampaikan ini ya. Buatkan dalam bentuk tutorial. Ya. Tutorialnya boleh diketik, dilaporkan dalam bentuk PDF, gitu ya, tutorial langkah-langkahnya, atau dibuat video, gitu, video kayak Pak Subur ini ya, boleh. Terus diupload di YouTube, nanti dikirim linknya saja ya, atau ditulis di blog, boleh ya, blog. Tutorialnya seperti apa? Tutorial menurut versi Anda sendiri, Anda pahamnya sampai di mana itu yang Anda jelaskan. Bisa ya, waktunya 1 minggu, diupload di Classroom. Oke ya, saya rasa cukup ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri nih? Permisi Pak, Ya. mau tanya Ya, silakan. pengujiannya nanti pilih salah satu aplikasinya aja Kak Pak. Ya, boleh. Salah satu boleh. Misalnya HTML saja atau Enggak Pak, misalnya kalau pakai bisa, Zoom aja atau Visual Studio aja bisa Kak Pak? Boleh. Silakan, dua-duanya juga boleh. Untuk misalkan Pak, kalau misalkan di laptop kita udah ada SEM-nya, berarti nggak perlu di tutorial download SEM-nya ya Pak? Boleh. Silakan aja. Boleh. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri kuliah hari ini ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.